Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Iya Podcast. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih, kalau selama 2 minggu ke depan aku bakalan ikut campaign self-love dari Social Connect. Karena itu mungkin aku bakalan agak sering bahas tentang topik ini. Oke, untuk itu, pada episode kali ini aku bakal bahas self-love secara ringkas dulu nih. Yang pertama, mungkin beberapa di antara kalian udah tahu kalau self-love itu adalah mencintai diri sendiri. Tapi nggak hanya terbatas pakai pakaian bagus, merawat diri, atau lebih mentingin diri sendiri ketimbang orang lain. Nah, tapi lebih dari itu, self-love adalah dimana kita mencintai semua yang ada pada diri kita, termasuk diri kita di masa lalu sampai saat ini. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dahulu sebelum bisa mencintai orang lain. Nah, selanjutnya 4 aspek dari self-love. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness ini adalah bentuk kesadaran diri kita terhadap hal apa yang bikin kita nyaman dan gak nyaman. Mengenali diri kita. Apa yang mungkin kita suka, apa yang mungkin kita punya kelebihan di sana, ataupun kekurangan kita, dan nantinya secara nggak langsung kita bakalan bisa ngerespon terhadap hal tersebut. Misalnya nih, kita nggak suka sama suasana yang panas gitu. Karena itu kita bisa merespon dengan menghindari pakai pakaian yang terlalu tebal misalnya. Atau kita nggak nyaman nih kalau terus-terusan ditertawakan di depan umum, dan kita bisa ngerespon terhadap hal tersebut gitu. Selanjutnya adalah self-worth. Self-worth ini adalah bentuk dari keyakinan kita akan kemampuan yang kita punya, akan kelebihan yang kita punya, akan bakat yang kita punya. Jadi setelah kita aware dengan hal yang kita nggak suka, hal yang kita suka, kelebihan kita, bakat kita, kemudian kita yakin bahwa kita punya kemampuan di sana. Bertolak belakang banget sama rasa insecure dan suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Selanjutnya adalah self-esteem. Nah, ini adalah produk dari self-worth, yaitu bentuk percaya diri. Oke, selanjutnya adalah self-care. Self-care adalah tindakan yang kita lakuin untuk menjaga diri kita supaya tetap sehat secara mental dan fisik. Contohnya dengan beristirahat ketika kita ngerasa udah capek banget nih. Jadi kita tahu ini udah ngelewatin batas kita dan kita butuh istirahat. So, just take a break gitu. Nah, contohnya lain nih. Misalnya kita tahu kita punya hubungan yang toksik sama seseorang. Nah, bentuk self-care kita adalah dengan ya putusin hubungan tersebut gitu. Selanjutnya adalah alasan pentingnya self-love. Yang pertama adalah semakin gembira akan kehidupan. Selanjutnya, kesehatan mental yang lebih baik dan untuk mendorong melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena secara nggak langsung ya, ketika kita melakukan self-care, kita tentu melakukan habit-habit baik buat diri kita sendiri. Dan mungkin juga kita bisa ngedorong orang-orang di sekitar kita untuk melakukan habit yang baik juga. Berikutnya kita bakal bahas tentang cara untuk menumbuhkan self-love. Yang pertama, peduli pada diri kita sendiri seperti kita peduli pada orang lain. Selanjutnya, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjadi diri sendiri selama enggak merugikan orang lain. Dan yang terakhir, pertahankan batasan diri kalian. Jadi kita tahu batasan antara hal yang kita bisa lakuin dan hal yang gak bisa kita lakuin. Contohnya nih, mungkin ada ya di antara kita yang selalu ngeiyain permintaan orang lain gitu. Padahal misalnya kita gak mampu, ya coba belajar untuk bilang enggak ke orang lain. Coba untuk kasih batasan-batasan terhadap hal yang bisa kamu lakuin dan hal yang gak bisa kamu lakuin. Ingat bahwa kamu adalah orang yang juga berharga sama seperti orang lain. Oke, sekian dulu dari aku. Makasih buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together at least one step forward. And let's make our journey here. Goodbye my friends. Assalamualaikum.